Persalinan adalah proses yang indah dan alami, tetapi terkadang komplikasi dapat terjadi. Salah satu komplikasi tersebut adalah retensi plasenta, di mana plasenta, organ yang memberi makan bayi di dalam rahim, gagal lahir secara alami setelah kelahiran. Situasi ini berpotensi mengancam jiwa ibu. Pelepasan plasenta manual adalah prosedur yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terampil untuk mengeluarkan plasenta dari rahim saat plasenta tidak lepas dengan sendirinya. Prosedur ini biasanya dilakukan oleh dokter atau bidan di rumah sakit. Prosedur ini melibatkan memasukkan tangan ke dalam rahim untuk memisahkan plasenta dari dinding rahim dengan lembut. Penting untuk dipahami bahwa ini bukanlah prosedur rutin. Ini hanya dilakukan bila benar-benar diperlukan untuk melindungi kesehatan ibu. Pelepasan plasenta manual merupakan intervensi penting dalam kebidanan. Ini membantu mencegah komplikasi serius yang berpotensi timbul dari retensi plasenta. Video ini akan membahas lebih dalam tentang prosedur ini, menguraikan kepentingannya, indikasi, langkah-langkah yang terlibat, dan tindakan pencegahan yang diperlukan. Plasenta memainkan peran penting selama kehamilan. Plasenta menyediakan oksigen dan nutrisi untuk bayi yang sedang berkembang dan membuang produk limbah dari darah bayi. Setelah bayi lahir, plasenta biasanya terlepas dari dinding rahim dan tubuh mengeluarkannya. Proses ini biasanya terjadi dalam waktu 30 menit setelah melahirkan. Namun, ketika plasenta tetap menempel di rahim selama lebih dari 30 menit, itu dianggap sebagai retensi plasenta. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi serius bagi ibu. Antara lain, perdarahan hebat atau perdarahan hebat. Plasenta memiliki suplai darah yang kaya. Ketika tidak terlepas dengan benar, dapat menyebabkan perdarahan hebat yang dapat mengancam jiwa. Infeksi. Plasenta yang tertahan dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri yang menyebabkan infeksi rahim yang serius. Pelepasan plasenta manual diperlukan untuk mencegah komplikasi yang berpotensi mengancam jiwa ini. Dengan mengeluarkan plasenta yang tertahan, penyedia layanan kesehatan dapat mengontrol perdarahan dan mengurangi risiko infeksi. Pelepasan plasenta manual bukanlah prosedur rutin. Ini hanya dilakukan ketika kondisi tertentu menunjukkan retensi plasenta atau ketika plasenta gagal lahir secara alami setelah 30 menit. Beberapa tanda dan situasi umum yang memerlukan prosedur ini meliputi perdarahan hebat setelah melahirkan. Ini seringkali merupakan tanda pertama dan paling jelas dari retensi plasenta. Plasenta gagal turun. Setelah melahirkan, tali pusar biasanya terlihat di lubang vagina. Jika tali pusar tidak memanjang dan plasenta tidak turun dalam waktu 30 menit, hal itu menunjukkan potensi masalah. Plasenta tidak lengkap. Terkadang, sebagian plasenta dapat terlepas dan dikeluarkan, sementara sebagian lagi tetap menempel di rahim. Ini dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan segera. Rahim hourglass. Dalam kondisi ini, rahim berkontraksi tidak merata, menjebak plasenta di dalamnya. Identifikasi yang cepat dari situasi ini sangat penting. Penyedia layanan kesehatan dilatih untuk mengenali tanda-tanda ini dan bertindak cepat untuk memastikan keselamatan ibu. Sebelum melakukan pelepasan plasenta manual, tim kesehatan akan mengambil beberapa langkah untuk mempersiapkan ibu untuk prosedur ini. 1. Penjelasan dan persetujuan. Dokter akan menjelaskan prosedur tersebut kepada ibu, termasuk risiko dan manfaatnya, dan mendapatkan persetujuannya. 1. Jalur intravena. Jalur IV akan dimasukkan ke lengan ibu untuk memberikan cairan dan obat-obatan jika perlu. 1. Pereda nyeri. Pereda nyeri sangat penting selama prosedur ini. Ibu mungkin diberikan obat pereda nyeri melalui jalur IV atau anestesi lokal untuk mematikan rasa di area tersebut. 1. Mengosongkan kandung kemih. Kandung kemih yang penuh dapat mengganggu prosedur. Ibu akan diminta untuk mengosongkan kandung kemihnya sebelum prosedur. Langkah-langkah persiapan ini memastikan kenyamanan dan keselamatan ibu selama prosedur. Bagian 5. Panduan langkah demi langkah pelepasan plasenta manual. Pelepasan plasenta manual adalah prosedur steril yang dilakukan oleh profesional kesehatan terlatih. Berikut adalah rincian singkat dari langkah-langkah yang terlibat. Pertama, persiapan steril. Dokter akan mencuci tangan secara menyeluruh dan mengenakan sarung tangan steril, gaun bedah, dan masker untuk menjaga area tetap steril.
Selanjutnya, penempatan posisi, ibu akan berbaring telentang dengan kaki terbuka, mirip dengan posisi saat melahirkan. Kemudian, pemeriksaan vagina. Dokter akan memasukkan 2 jari ke dalam vagina dan dengan lembut menemukan plasenta. Setelah itu, memisahkan plasenta. Dengan menggunakan tangan mereka, dokter akan dengan hati-hati memisahkan plasenta dari dinding rahim. Ini melibatkan pengelupasannya secara perlahan dari lapisan rahim. Selanjutnya, mengeluarkan plasenta. Setelah plasenta terlepas seluruhnya, dokter akan dengan lembut mengeluarkannya melalui vagina. Terakhir, pijat rahim. Setelah mengeluarkan plasenta, dokter akan memijat perut ibu untuk membantu rahim berkontraksi dan meminimalkan perdarahan. Setiap langkah dilakukan dengan sangat hati-hati dan presisi untuk meminimalkan ketidaknyamanan dan potensi komplikasi bagi ibu. Bagian 6. Obat-obatan yang digunakan selama prosedur. Obat-obatan memainkan peran penting selama dan setelah pelepasan plasenta manual. Obat-obatan ini membantu mengelola rasa sakit, mencegah infeksi, dan mendorong kontraksi rahim. Berikut adalah beberapa obat yang umum digunakan. Pereda nyeri. Obat pereda nyeri, seperti opioid, biasanya diberikan melalui jalur IV untuk mengelola rasa sakit selama prosedur. Antibiotik. Antibiotik diberikan untuk mencegah infeksi. Jenis antibiotik dan dosisnya akan tergantung pada riwayat kesehatan ibu dan bakteri spesifik yang ada di lingkungan rumah sakit. Oksitosin. Oksitosin adalah hormon yang membantu rahim berkontraksi. Oksitosin sering diberikan setelah plasenta dikeluarkan untuk mengontrol perdarahan dan mencegah perdarahan pasca persalinan. Dokter akan menentukan obat dan dosis yang tepat berdasarkan kebutuhan individu ibu. Bagian 7. Memastikan pelepasan plasenta yang lengkap. Setelah mengeluarkan plasenta, dokter akan memeriksanya dengan cermat untuk memastikan bahwa plasenta utuh dan tidak ada fragmen yang tertinggal. Fragmen plasenta yang tertahan dapat menyebabkan komplikasi, seperti perdarahan dan infeksi. Dokter akan memeriksa secara visual. Dokter akan menyebarkan plasenta di permukaan yang rata dan memeriksanya secara visual untuk mencari bagian yang hilang. Menjelajahi rahim. Dokter akan memasukkan tangan mereka kembali ke dalam rahim untuk merasakan apakah ada fragmen plasenta yang tersisa. Pemeriksaan ultrasonografi. Dalam beberapa kasus, pemeriksaan ultrasonografi dapat dilakukan untuk memastikan bahwa rahim kosong. Sangat penting untuk memastikan pelepasan plasenta yang lengkap untuk mencegah potensi komplikasi. Bagian 8. Perawatan setelah pelepasan plasenta manual. Setelah prosedur, ibu akan dipantau secara ketat selama beberapa jam untuk memastikan pemulihannya berjalan dengan baik. Tindakan perawatan setelahnya meliputi memantau tanda-tanda vital. Tim kesehatan akan secara teratur memeriksa tekanan darah, denyut nadi, dan suhu ibu untuk mengetahui tanda-tanda komplikasi. Penilaian perdarahan. Jumlah perdarahan vagina akan dipantau secara ketat. Manajemen nyeri. Obat pereda nyeri akan diberikan sesuai kebutuhan untuk mengatasi ketidaknyamanan. Dukungan emosional. Pengalaman pelepasan plasenta manual dapat menantang secara emosional. Memberikan dukungan emosional kepada ibu dan keluarganya sangatlah penting. Ibu akan dipulangkan dari rumah sakit setelah kondisinya stabil dan dianggap sehat secara medis. Bagian 9. Potensi komplikasi dan tindakan pencegahan. Meskipun pelepasan plasenta manual umumnya merupakan prosedur yang aman, penting untuk mewaspadai potensi komplikasinya. Komplikasi ini meliputi perforasi rahim. Ada risiko kecil perforasi dinding rahim selama prosedur. Infeksi. Infeksi adalah risiko potensial dengan prosedur invasif apapun. Sindrom Asherman. Jaringan parut dapat terbentuk di dalam rahim yang dapat menyebabkan infertilitas atau komplikasi kehamilan di kemudian hari. Tindakan pencegahan diambil untuk meminimalkan risiko ini. Tindakan ini meliputi penyedia yang terampil. Prosedur ini hanya boleh dilakukan oleh profesional kesehatan terlatih dan berpengalaman. Teknik steril. Teknik steril yang ketat diikuti untuk mencegah infeksi. Pemantauan yang cermat. Kondisi ibu dipantau secara ketat selama dan setelah prosedur untuk mendeteksi dan mengelola komplikasi apapun dengan segera. Bagian 10. Pentingnya penyedia layanan kesehatan yang terampil. Pelepasan plasenta manual adalah prosedur yang membutuhkan keahlian dan pengalaman.
Sangat penting bahwa prosedur ini dilakukan oleh profesional kesehatan terlatih, seperti dokter